Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Karena terbatasnya waktu, saya akan mencoba menyampaikan sepadat dan sesingkat mungkin dengan daya jangkau siapa itu secara genetik Bani Alawi dan secara genetik Bani Jamil. Baik, tanpa berbasa-basi, di samping saya, sebelah kanan saya, para yang mulia, pejuang semua yang sudah viral dan sudah terkenal di seluruh penjuru Nusantara, bahkan mungkin sudah menjadi kajian di antara seluruh para nakib dunia tentang nasib Alawi di Indonesia. Dan juga terima kasih atas kehadiran Laskar Raja Wali Songo, Laskar Nusantara, Laskar Sabilillah, dan juga youtuber besar nasional, ada Bung Awe Kertapati, ada adik angkat saya Putri Mojopahit, dan semua youtuber yang lain. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya semua. Baik, saya sampaikan beberapa poin, bahwa yang pertama, sebagai orang yang memviralkan dan menulis dengan lantang pertama kali bahwa Bani Alawi adalah mutlak gagal secara genetika, secara tes DNA sebagai keturunan Nabi, dan alhamdulillah sekarang para pakar genetik dan terutama yang berhimpun, yang bekerja, yang beraktivitas di Badan Riset Inovasi Nasional sudah hadir turun gunung dan memberikan edukasinya dan menjelaskan secara lebih ilmiah dari apa yang saya sampaikan, yang secara global mereka lebih mendetail dan lebih terkaji secara ilmiah. Baik, yang pertama bahwa kita dibentuk oleh seluruh materi leluhur, baik materi leluhur dari ayah, ataupun dari ibu kita. Ayah kita juga dari ayah ibunya, ibu kita juga dari ayah ibunya. Demikian terus hingga ke Nabiullah Adam dan Ibu Hawa. Dan ini tercatat semua di dalam diri kita. Materi, kode-kode genetik seluruh leluhur ini tercatat di dalam diri kita karena kita terbentuk oleh materi leluhur. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai individual itu memiliki kode DNA profile sendiri yang tidak akan sama dengan seluruh umat manusia, baik yang sekarang, yang terdahulu, atau yang akan datang. Sebagaimana juga yang seperti sidik jari atau kornea mata itu bisa menjadi penanda bagi seseorang, tidak akan sama dengan seluruh umat manusia yang pernah diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini. Itu yang kedua. Jadi maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Yang ketiga, bahwa DNA kita, kode DNA genetik kita itu juga akan diturunkan kepada seluruh keturunan kita. Dan ini juga akan tercatat ila yaumil qiyamah, hingga akhir masa manusia ada di alam semesta ini. Itu yang ketiga. Artinya apa? Artinya di dalam DNA kita bahwa tes DNA memiliki tiga hal. Yang pertama dari garis ibu, mtDNA. Ini dari ibu ke nenek perempuan, ke ibunya lagi perempuan, terus demikian. Ada YDNA dari garis ayah kakek laki-laki, mbah buyut laki-laki, cangga laki-laki, seterusnya hingga ke Nabi Adam. Dan juga ada ATDNA atau autosomal DNA, di mana seluruh 23 kromosom kita akan diteliti. 3 miliar deret DNA itu akan bisa dideteksi bagaimana, apa yang terjadi, menceritakan tentang lini masa dan hal-hal dari masa sebelum kita, dari Nabi Adam, Ibu Hawa, hingga kita yang sekarang dilahirkan. Dan sialnya Bani Alawi ini, sialnya Bani Alawi ini yang menganut rasisme dan melakukan dominasi laki-laki terhadap perempuan atau paternalistik, menganut garis bahwa nasab laki-laki adalah tersambung, tetapi nasab perempuan terputus. Dan klaim mereka yang dengan sembrono mengatakan bahwa nasab laki-laki adalah tersambung, dan klaim mereka mengatakan sebagai Al-Husaini ibni Ali bin Abi Thalib, artinya ini secara genetik mutlak gagal. Karena apa? Karena seluruh keturunan dari Rasulullah, baik dari jalur Hasan maupun Husain, yang terdata tidak pernah kosong selama berabad-abad dalam kitab nasab maupun di dalam kitab-kitab sensus di Ahlul Balad masing-masing negeri, itu telah terpetakan berhaplogrum J1. Dan juga di dalam manuskrip-manuskrip di luar Islam sendiri, bagaimana Bani Ismail juga diakui oleh Bani Ishaq. Nanti Dr. Menachem Ali, Profesor Menachem Ali akan menjelaskan secara lebih rinci masalah itu. Juga diakui bahwa Muhammad keturunan Ismail dan juga bersaudara dengan
mereka keturunan Ishak dan 12 suku putra dari Yakub itu sendiri. Sehingga keduanya dari Bani Ibrahim harus haplogrup J1 dan telah terpetakan bahwa Imam Ali FGC 10500 dan Imam Husain FGC 30416 dan ini tidak bisa dibantah, tidak bisa akan bisa dibuktikan dengan sangat mudah oleh ilmu pengetahuan. Dan tadi disampaikan oleh Kang Mas Suad bahwa Ba'alawi yang berhaplogrup G2 mutlak gagal sebagai keturunan Nabi Muhammad dari garis lurus laki-laki Muhammad bin Abdullah bin Saibah atau bin Abdul Muthalib, Ali bin Abu Thalib atau bin Imran bin Saibah. Jadi ketemunya di Saibah atau Abdul Muthalib. Artinya Rasulullah dan Ali sepupu yang garis laki-laki, maka sama haplogrupnya. Karena diambil dari garis laki-laki, maka diambil dari Husain ibnu Ali. Oke, itu yang harus harus dicatat. Secara YDNA, Bani Alawi bin Ubaidillah Habib Yaman ini mutlak gagal demi akal sehat dan ilmu pengetahuan sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapakah mereka Bani Alawi ini? Baik. Secara kajian genetik dan sudah diisbat oleh keluarga besar Yahudi internasional sendiri bahwa Bani Alawi diakui di dalam tabel 057 dan 058 di dalam situs jewisdna.net bahwa mereka diakui sebagai bagian dari keluarga besar Yahudi internasional. Pertanyaannya, Yahudi katanya keturunan dari Yakub ibni Ishak ibni Ibrahim, harusnya kan J1. Jadi gini, Yahudi itu memiliki 3 klasifikasi atau tiga penggolongan. Yang pertama, Yahudi paternalistik yang keturunan dari 12 suku putra dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim harus J1. Itu yang pertama. Kalau Quraisy L859, mereka L860. Nah, itu kodenya di dalam genetika seperti itu. Kemudian yang kedua, ada Yahudi yang putri-putri dari keturunan 12 suku ini dinikah oleh bangsa lain, kemudian diboyong ke negeri asalnya karena mereka kaum pagan, secara literasi, secara kodifikasi ajaran kalah kuat dengan ajaran Yahudi, sehingga bangsanya menurunkan bangsa Yahudi. Dan ini menjadi keturunan Yahudi, keturunan dari garis maternity atau perempuan. Ini yang kedua, tetap mereka keturunan Ibrahim, tapi dari garis perempuan. Yang ketiga, ada suatu bangsa. Ini dari kajian Philip Kosteler, dari Ernest Renan, dari surat menyurat yang ada di dalam data dunia, bagaimana Perdana Menteri Andalusia zaman Abdurrahman ketiga, Hasja bin Sabrun, seorang Yahudi, berkirim surat kepada seorang raja di Kaukasia bernama Yosef, mengatakan berkorespondensi menanyakan dari mana nasabmu, apakah keturunan Ibrahim? Bukan, kami keturunan Nuh dari jalur Yapet kalau nggak salah. Nah, artinya ada suatu suku bangsa yang menurut beberapa versi masuk Yahudi zaman Solomon atau Sulaiman, karena saking besarnya wilayah Sulaiman takut diserbu dan dia mendiami di suatu wilayah yang basah. Karena ini mendiami jalur sutra, sehingga dia supaya tidak diserang, dia menganut agama Yahudi. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka masuk agama Yahudi ketika terjadi perang salib. Macam-macam versi. Tapi yang jelas mereka berasal dari Kaukasia, berhaplogrup G, dan setelah musnah mereka masuk ke semua etnis dan ras, dan mereka mencantolkan dirinya sebagai bagian dari keluarga Yahudi internasional. Patut kita pahami bahwa Yahudi dibagi menjadi Yahudi Ashkenazi yang tinggal di Eropa, ini Jerman ke timur, dari Jerman ke timur. Ada Yahudi Separdi yang tinggal di Iberia atau Spanyol dan sekitarnya. Ada Yahudi Mizrahi yang hidup di tengah-tengah bangsa Arab. Ada Yahudi Bene Koci yang hidup di India, tergantung wilayahnya. Ada Yahudi Igbo Alfa yang tinggal di Afrika. Ada Yahudi Kaifan yang tinggal dinikahi oleh pria-pria Cina, haplogrupnya J. Dan ini menjadi penanda bahwa Yahudi menyebar dan bersimbiosis masuk di semua ras dan etnis. Sekarang pertanyaannya, Bani Alawi golongan Yahudi yang mana? Sialnya lagi yang kedua, Bani Alawi ini masih ras murni dari Kaukasia, sehingga mereka tak terbantahkan sebagai bagian dari Yahudi garis ke-13 dari bangsa Hazar yang pernah mendiami Kaukasia, yang ini masih secara genetik, secara YDNA hadir di Indonesia menjadi Bani Alawi ini.
dan mereka telah terdata memiliki kode GPF 3296 yang ini banyak di antara keluarga besar Yahudi yang ada baik di Askenazi maupun yang lain. Itu yang penjelasan tentang Bani Alawi cukup sampai di sini. Sekarang yang kedua, ketika bicara mengenai Bani Jawi, Bani Jawi secara umum Austronesia dan Melayu ini digolongkan haplogrup O. Haplogrup O adalah mutasi bawah dari golongan IJK atau indukan dari J. Dan di dalam kesejarahan historiografi dari masyarakat Nusantara memiliki pengaruh dari India dengan pengaruh kerajaan Hindu-Budanya, dan juga memiliki pengaruh dari daratan Tiongkok Raya dengan kekuasaan Genghis Khan yang demikian luas, dan terjadi hubungan-hubungan dagang juga dengan Mughal yang keturunan Mongol dan lain-lain. Dan juga pada abad-abad berikutnya hadirlah para Sayyid Sada Nusantara yang bersimbiosis mutualisme, yang berasimilasi, yang menikah dengan ras-ras lokal, sehingga kalau dikatakan di dalam darah Bani Jawi atau ras Melayu Indonesia ini mengalir darah dari ras Aryan India sebagai pemenang ketika perang Mahabharata, Pandawa dan Kurawa di Kurusetra, pertarungan di kontinen benua, dan juga memiliki genetik dari Genghis Khan yang dikatakan keturunannya sepertiga dunia, dan juga memiliki keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Tentu saja masih harus diteliti lagi dari keturunan Kesultanan Nusantara dan Wali Songo. Apakah benar garis lurus ke Nabi Muhammad atau ke Imam Ali, ataukah masih melalui asimilasi di beberapa tempat sebagai migrasi dari leluhur Nusantara atau leluhur dari Sayyid Sada yang datang ke Indonesia. Yang terakhir, closing statement, saya sampaikan bahwa terima kasih kepada Yayasan Pembina Mu'alaf, asuhan dari salah satunya Profesor Menachem Ali, bahwa pembelokan sejarah, mengklaim orang suci dalam sebuah agama tidak saja menjadi masalah bagi suatu agama tersebut. Terima kasih kepada para pembina Mu'alaf bahwa ini menjadi concern bahwa mereka-mereka yang bersemangat masuk kepada agama Islam kemudian mengetahui mereka yang mengklaim sebagai cucu Nabi kok kelakuannya tidak akhlakul karimah seperti Nabi Muhammad, tentu frustasi. Loh, jangan-jangan saya memilih agama yang salah atau saya tersesat. Dan ini berbahaya. Tugas bagi seluruh umat Islam untuk meluruskan hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga menjadi masalah bagi seluruh penganut agama yang lain. Kalau ada orang mengatakan dirinya keturunan dari Isa Al-Masih, keturunan dari Sang Buddha, atau keturunan dari Krishna, dan itu tidak sesuai dengan kaidah dan doktrin dan sejarah yang benar di agama masing-masing, dan mencoba untuk membelokkan sejarah, mencoba untuk mengklaim otoritas agama dan menjadi jahat, menjadi rasis, menjadi teroris, menjadi radikalis, maka yang rugi adalah kita sebagai putra-putri warga bangsa Nusantara semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang disampaikan, yang diberikan. Tidak bisa banyak kami, nanti moga-moga ditanya jawab bisa lebih dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.